Cerpen Apa Salahnya Jadi Janda oleh Zahra Wardah. Dok, kamu nikah lagi saja. Kasihan Irham butuh kasih sayang seorang bapak. Kadang dia ngeluh kenapa teman-temannya punya bapak sedangkan dia tidak. Entah sudah berapa kali ibu mengeluarkan pernyataan yang hampir serupa kepadaku. Isi piring yang tinggal setengah lagi pun segera kuhabiskan. Rasanya panas dalam keadaan hujan lebat di luar. Itulah hebatnya perkataan seorang ibu mampu mengubah keadaan seketika. Aku masih mau sendiri dulu, Bu. Belum sanggup melupakan Mas Arkan, jelasku. Sudah setengah tahun yang lalu Mas Arkan meninggal dunia karena kecelakaan saat pulang dari kerja. Dia adalah lelaki pertama yang mampu mengisi hari-hariku hingga menjadikanku istrinya. Kehidupan kami sangat sempurna. Saat setelah sebulan menikah, aku positif hamil. Kedua keluarga tampak merasa senang, semua terutama ibu. Ibu yang hanya mempunyai aku, anak semata wayangnya. Beliau sangat gembira sekali. Puncaknya saat beliau mengetahui jenis kelamin bayi yang aku kandung adalah lelaki. Dulu ibu sangat ingin sekali mempunyai anak lelaki. Akan tetapi hingga tua dan bapak meninggal, anak beliau satu-satunya hanya aku. Mas Arkan pasti akan bahagia di sana jika melihatmu dan Irham bahagia, Nuk. Percayalah sama ibu. Wanita parubaya itu memasang wajah melas di hadapanku. Bagaimana aku sanggup menyaksikan pemandangan yang tak ingin kulihat itu? Nanti aku pikirkan lagi, Bu. Aku mau siap-siap buka warung dulu. Hujan di luar sudah mulai reda. Aku berlalu menyisakan ibu yang tampak belum puas dengan jawabanku. Dengan segera aku membawa barang-barang daganganku dari dapur menuju warung kecil di depan rumah. Di kedai kecil tepat depan rumahku itu satu-satunya jalan ikhtiar untuk mencari nafkah buat Irham dan ibu yang sudah mulai rentah. Sesekali ibu membantu untuk menyiapkan daganganku. Seringkali aku sudah melarangnya, namun beliau tak menghiraukanku. Mbak, rujaknya jangan manis-manis ya, cukup mbaknya aja yang manis, ucap salah satu pelangganku. Diam adalah senjataku kalau ada beberapa pelanggan yang sengaja mampir ke kedaiku. Bukan hanya satu atau dua orang pelanggan yang sering menggoda, terutama setelah kepergian Mas Arkan untuk selamanya. Sebenarnya aku merasa risih dengan semua yang mereka lontarkan kepada janda beranak satu ini. Akan tetapi di sisi lain aku perlu mencari nafkah. Hanya dengan berjualan rujak buah dan nasi pecel itu keahlian yang bisa aku andalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kembaliannya buat mbak ini aja, ujar Pak Darto. Loh, ini banyak Pak kembaliannya Pak, ini loh. Aku memaksa untuk memberikan selembar uang 50.000 dan dua lembar uang 20 ribuan. Lelaki bertubuh canggung itu berlalu begitu saja. Setelah sebelumnya mata kanannya mengerling kepadaku terlebih dahulu. Aku mengurungkan mengejar Mas Darto karena pengunjung pun lagi ramai. Ah, ini rezeki. Lagi pula aku tak pernah menggoda para lelaki itu. Mereka sendiri yang suka rela memberikan bonus-bonus buatku. Sebagai manusia sedang berjuang untuk menghidupi keluarga, aku tidak munafik, aku merasa sangat senang. Pelangganku tidak hanya para lelaki, tetapi banyak juga ibu-ibu yang kadang tak sempat masak. Mereka cukup beli nasi pecelku. Hal ini membuktikan bahwa bukan hanya karena aku seorang janda, sehingga banyak pelanggan lelaki yang mampir ke kedai, namun karena masakanku yang sesuai lidah dan membuat banyak pelangganku. Alhamdulillah. Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Irham segera meraih tangan lalu mencium punggung telapak tanganku. Berangkat sendirian? Tanyaku khawatir. Aku bareng Haikal, Bu. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lirihku seraya memandang punggung putraku hingga menghilang di balik pintu. Aku sangat bersyukur walaupun masih duduk di kelas 3 SD, Irham sudah bisa mandiri dan berpikiran dewasa. Berbeda yang sering dikatakan ibu, bahwa Irham sering mengeluh meminta ayah baru. Padahal dia tak pernah sekalipun memintaku untuk mencari pengganti ayahnya yang sudah meninggal. Woi janda, keluar kamu. Suara dari luar terdengar memekakkan pendengaranku. Ibu di dalam saja, biarkan Irham saja yang keluar. Tiba-tiba Irham keluar dari kamarnya. Jangan nak, biar ibu saja, ini masalah orang tua. Kamu lanjutin belajar saja di kamar. Tidak Bu, ibu tenang saja, Irham sudah besar. Putraku itu memaksa keluar, dia berlalu meninggalkanku yang masih memaku di posisi semula.
Tak lama kemudian aku mendengar suara Irham menanggapi tetangga yang berada di depan rumah. Aku menajamkan pendengaran saya melangkah pelan mendekati pintu. Selain itu, aku juga mengintip dan memastikan pemilik suara yang memanggilku tadi. Ternyata itu suara Bu Salma, istri Pak Darto. Mana ibumu yang suka godain laki orang itu? Tanya wanita yang mengenakan daster di depan rumah. Maaf Bu, ibu saya nggak pernah menggoda lelaki orang. Ibu saya hanya berdagang, tidak lebih dari itu. Jadi kalau ada apa-apa dengan suami ibu, silakan cek dulu suaminya. Jangan asal menyalahkan orang lain. Terima kasih. Irham tampak tenang lantas kembali lagi masuk ke dalam rumah. Lamat-lamat omelan Bu Salma dari luar menjauh dari area rumah. Dia pulang setelah ada suara anaknya memanggil dari rumah yang hanya berjarak 3 rumah dari tempat tinggal kami. Tanganku masih sedikit dingin menyaksikan barusan yang terjadi di halaman rumah. Irham yang begitu keren membelaku sukses membuat titik bening dari sudut mata membasahi pipi ini. Kupeluk dia seusai nongol dari balik daun pintu. Terima kasih nak, kamu hebat sekali, ibu bangga denganmu. Syukurku, sudah menjadi kewajiban Irham Bu sebagai anak lelaki. Kata Pak Ustadz, aku harus bisa melindungi ibu. Bukankah sebaiknya ibu mencari pengganti ayah? Mendengar pertanyaan itu pertama kali keluar dari mulut Irham, perlahan aku melepaskan pelukan. Pandanganku menatap tajam tepat di manik coklat milik Irham, memastikan yang baru saja aku dengar. Irham mau punya ayah baru? Tanyaku pelan. Dia manggut pelan tanpa menjawab. Demi kebaikan ibu dan kita semua. Kini bergantian aku yang mengangguk pelan. Otakku memutar cara untuk mencari ayah baru untuk Irham. Tak kuasa aku menolak pernyataan anak lelakiku itu. Selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Bagaimana yang kamu suka cerita ini. Dan semoga saja yang sudah subscribe, sudah like, sudah share, sudah komen, semoga saja rezekinya tambah mengalir deras dan sehat selalu, bahagia. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.